saya pengen si mahasiswa tuh belajar gara-gara penasaran, Oke. bukan gara-gara nilai. Bukan gara-gara nilai. Nah itu misalkan nih, Heeh. kita kan dulu ya pas kita kuliah kan suka ledek-ledekan nih. Saya suka Juventus, Anda suka Inter Milan, ya kan? Halo Sobat Oces, ketemu lagi dengan saya Alit Suwirya di program Oces Obrolan Cerdas Ekonomi dan Sosial. Hari ini saya kedatangan seorang dosen muda. Kita akan mengupas lebih dalam tentang fenomena generasi Z yang dikenal dengan pola pikir yang sering berbeda dengan stereotip. Nah, untuk itu saya telah kedatangan teman saya nih, teman lama, udah lama gak ketemu, seorang dosen muda yang setiap harinya berinteraksi langsung dengan geng Z. Kang Andri Muhammad Ramdan, benar nama lu dia? Betul sekali. Masih ingat ya nama saya ya? Iya, luar biasa. Iya, oke, mantap. Aku manggilnya Kang Andri atau Bro Andri nih? Bebas, jangan bro lah. Jangan bro ya. Iya, kayak gitulah. Kalau Kang aja. Kang Kita aja. kan orang Sunda ya. Kang Andri. Ya. Jadi waktu lulus dari MBA ITB itu sekarang ngajar langsung berarti Kang Andri ya? Oke, jadi kita kita flashback ya sebenarnya. Jadi Ya, kita siap. tuh di angkatan yang sama ya, Kang Alit ya. Kang Alit atau Pak Alit nih? Kang aja. Kang Alit ya, oke. Kang Alit ya. Jadi kita di angkatan yang sama, alhamdulillah. Jadi Kang Alit mah mungkin di bidang media. Kalau saya sebelumnya usaha dulu, Kang. Oh, sempat usaha. Sempat usaha, Oh, oke. sempat usaha dulu. Saya usaha di bidang teknologi dulu ya, di bidang teknologi. Nah, iya. Ya di bidang teknologi ya, kita startup-startupan ya zaman dulu kan ya. Oke. Startup-startupan dulu tuh sama terafiliasi dengan ITB juga ininya. Nah, tapi nggak tahu kenapa saya terpanggil untuk mengajar ya, karena kebetulan saya dari kakek dan turunan dan kalau Sunda tuh pancakaki namanya. Oke. Jadi ini tuh emang ada turunan pengajar gitu ya. Jadi Wih, luar seperti biasa. itu. Jadi pada akhirnya terpanggil lah untuk mengajar. Kebetulan saya mengajar di Universitas Pasundan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Ilmu Administrasi Bisnis. Oke. Jadi ngajar dari tahun berapa? Dari tahun 2018. 2018. Betul. Udah lumayan, udah 7 tahun Berarti ya. 7 tahun ya. Oke. Ya. Nah, terus lu ngajar tuh kan di Unpas tuh mahasiswanya banyak ya? Iya. Mas ya? Ya, betul. Jadi lu ngajar tuh berapa mata kuliah? Oh, mata kuliah banyak. Jadi mata kuliah banyak. Jadi tapi kalau saya langganan saya di ganjil itu kan ada ganjil dan genap ya kalau kuliah. Oke. Semester ganjil tuh digital marketing. Kalau semester genap itu literasi digital. Oh, ada digitalnya semua nih Iya, yang anaknya si paling digital ya, gening ya. Tapi gue bukan Gitu. mau ngomongin itu, gue ngomongin lu mahasiswa tuh ketemu berapa ratus orang tuh setiap tahun. Setiap Muka tahun. baru. Ya, setiap tahun mahasiswa saya berinteraksi banyak banget ya, sampai dihitung-hitung ya semester depan aja saya 6 kelas tuh. 6 kelas kali 50 berapa tuh? 300 kan? 300. Kalau semester kemarin ya kurang lebih segituan juga ya. Tapi mix, ada yang mahasiswa jelang lulus, ada yang mahasiswa yang Ngerti baru. baru Tengah-tengah. ya, yang baru 2024 nih, yang baru gitu. Nah kan lu ketemu mahasiswa tuh 300 ya? Tuh. Satu semester? 6 bulan. 6 bulan lah. Iya. 6 bulannya lagi 300 yang berbeda. 300 lagi. Ya ada beda, ada yang sama, tapi anggap aja beda. Anggap ya beda, Ya beda ya. kalau dihitung kan 1000 tahun 600 tuh. Iya. Ya kalau kali 5 tahun lumayan bisa nyalek kali ya. Lumayan ya. Ya berarti lu kan memahami banget nih ya Ya. fenomena mahasiswa zaman now gitu Iya. ya. Atau anak muda lah zaman now yang Iya. nggak cuma mahasiswa tapi diwakili oleh mahasiswa Tuh. yang pasti berbeda sama mahasiswa zaman dulu. Zaman Bener dulu nggak? ya. Apa tuh yang berbeda nih? Oh, beda Kira-kira. banyak banget. Perbedaannya banyak banget ya. Jadi yang pertama yang paling kentara itu mahasiswa sekarang referensinya banyak. Ya, jadi misal pas angkatan saya sama Kang Alit kan sama tuh ya. Iya. Angkatan saya sama Kang Alit sama. Kita tuh pasti sepakat. Kelas kita ya. Kelas tuh apa ya bahasanya? Jadi gebetan artis kita tuh pasti Dian Sastro. Oke. Ya. Terus Suka kan Dian Sastro kan? Terus? Gak mungkin kan gak suka Dian Sastro. Oke. Udah sepakat ya, kalau sekarang udah banyak banyak ya. referensinya tuh. Jadi ada pas saya tanya tuh, yang cowok sukanya A, B, C, yang cewek sukanya A, B, C. Jadi
Karena paling gampang itu kita ngeiniin karakter mahasiswa itu dari idolanya. Jadi misalkan kalau idolanya dia K-pop, oh berarti dia sukanya berarti misalkan dari jenis makanan yang dia suka jelas kekoreaan, warna pastel, setelan pun K-pop yang lagi Oke. musim sekarang kan yang Oke, kayak oke. MLB gitu nggak tahu kan Oke. lu ya kan? Ya kayak gitu-gitu. Ketahuan. Jadi biasanya saya ngambil parameternya tuh idola di mereka siapa Oke. gitu. Nah, terus dalam kegiatan perkuliahan? Tuh, kalau perkuliahan kayak gini nih misalnya, perkuliahan tuh memang ada antik ya, ada antik ya bahasa nyebutnya. Antiknya itu gimana? Yang antik misalkan kayak gini. Jadi di mata kuliah literasi digital ya Ya, dulu. heeh. Jadi pernah ada mahasiswa yang curhat, ya bahasanya mah curhat lah ya. Jadi dia bilang, "Pak, bagaimana saya bisa mengerjakan tugas dengan maksimal Mhm. ketika saya broken home?" Itu kan serius ya broken home. Broken home ya. Saya Itu pikirnya curhatnya gimana? Pakai WA Iya atau? enggak, jadi WhatsApp. Jadi kan ada tugas tuh. Heeh, oke. Tugasnya tuh saya tuh waktu itu memperkenalkan diri di media sosial. Jadi kan Oke. anak semester 2 nih, ya minimal dia bisa ngomong depan kamera lah ya. Dia Nah, disuruh perkenalkan dirinya ya sendiri di media gitu. sosial. Heeh, Nah, itu jadi juga tugas lu. Terus? nah habis itu dia merasa tugasnya tuh terlalu berat untuk memperkenalkan diri. Oh, Serius? itu? Berat, Berat? mungkin Oke, ya oke. biasa lah ya. Karena broken home. Iya, mungkin karena broken home. Jadi dia tuh Udah cerita ibaratnya dong. Oke. lost herself ya. Jadi tidak tahu identitas dirinya mungkin ya. Iya. Gaga menurut judging dia tuh broken home. Oke. Penasaran kan saya? Tanya dong. "Wah, emang broken home? Ya sorry sebelumnya. Emang kenapa papa dan mama kamu pisah?" "Bukan." Enggak bisa. Enggak bisa." Lah, terus apa ya? Terus saya coba sabar, tenang ya kan. Terus habis gitu, oh loh. Emang dia kalau nggak pisah kenapa nih? Nah terus saya tanya lagi, memang kenapa? Mhm. Ternyata dia nggak boleh pulang malam. Enggak boleh pulang malam. Iya, jadi dia pengen nongkrong nih sama teman-temannya jam 10 malam, Oke. nggak boleh kata orang tuanya. Terus dia menjudge dirinya Broken home. broken home. Banyak banget. Gue juga broken Antik, home berarti. iya. Ya kan? Kebayang nggak Kak? Aduh. Jadi bener-bener apa ya, didramatisir gitu. Karena apa? Ya mungkin itu bukan salah mereka ya. Jadi memang arus informasi yang dapat, yang mereka konsumsi itu banyak. Enggak kayak kita dulu Ya ya. kayak kita dulu, kalau kita dulu kan jelas tuh ya. Kita paling nonton dulu ya pas saya SD paling nonton Sidul gitu kan ya. Ya, Sidul jelas ya, paling nanti saya gede harus jadi insinyur kan. Seperti Anda kan, ya kan. Nah kayak gitu-gitu. Nah kan, udah kan. Kalau dulu sekarang mah kan ada yang mau jadi YouTuber, ada yang mau jadi content creator, TikTokers, ya banyak banget. Jadi referensinya itu Banyak. sangat banyak sehingga mungkin ada referensi yang berbeda dari stereotip bahwasanya Betul. pulang malam jadi broken home. Iya betul, gara-gara itu. Jadi kok kenapa anak lain mah boleh, saya mah enggak boleh pulang malam. Jadi aja. Terus lu menanggapinya gimana? Ya menanggapinya ya gimana ya, ya mungkin ya kita standar aja ya mungkin orang tua kamu belum percaya sama kamu. Oh, lu normatif aja. Iya normatif aja ya kan. Mungkin ya paling saya kasih tahu caranya kalau kamu pengen pulang malam, kenalin sobat kamu ke teman ke orang tua. Jadi biar kalau kamu pergi sama dia, oh jadi dia orang tuanya agak kekhawatirannya berkurang. Bentar juga ngajarin. Ya gitu-gitulah pokoknya mah. Lu ajarin. Memang asik sih jadi ya mungkin karena saya juga punya prestasi ya Kang Alit ya, prestasi saya. Prestasi lu apa? Prestasi apa? Saya adalah menikah dengan mahasiswi. Nah, gitu. Ya udah lulus dong. Iya, udah lulus. Bukan waktu mahasiswi kan. Iya, masih mahasiswa tingkat akhir pas skripsi. Oh iya? Iya. Lu nikahin? Iya, gitu. Itu mungkin prestasi ya. Bagi sebagian orang. Tapi masalahnya gini, saya pernah jadi kan sebelum kita ngajar tuh awal-awal ya. Iya. Awal-awal tuh kan kita perkenalan dosen dulu ya. Saya tuh bilang ke mahasiswa saya sudah pernah nulis jurnal Sinta 2 tuh kan ada tingkat jurnal reputasi nasional peringkat 2. Masuk. Mereka diem. Artikel lo. Iya masuk. Terus kan ada itu kan saya bilang ini di ini kayak model CV ya, CV dosen. Oke, lu ceritain. Terus tuh saya pernah bikin perusahaan teknologi, masih diem mereka. Enggak peduli mereka. Enggak peduli. Pas ketika prestasi saya adalah menikah dengan mahasiswi, tepuk tangan mereka langsung. Pak gimana caranya gitu. Jadi memang harus kita harus belong to mereka gitu. Jadi harus sense of belonging mereka, jadi seolah kita tuh ada di ini dia gitu.
Jadi lu menempatkan diri. udah bisa mulai masuk ke Gen Z ini. Iya, Lu gitu. kenapa gak nyalek bro? Ih, udah itu ngerti dia banget sama Gen Z. kepikiran, makanya udah lewat nih 2025. Macam 5 tahun lagi 5 ya. tahun lagi masih ada Iya, tabungan lah ya. iya, Nah, iya. kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget ya kalau diceritain ya, kalau Hmm. diceritain tuh pasti banyak banget lah ininya. Iya. Kayak model hukuman juga harus Nah, antik. gimana? Nah, Kalau hukuman misalkan gini hukuman nih. nih, ada yang salah Hukuman tuh gini nih, mahasiswa tuh. hukuman tuh misalkan, jadi misalkan karena mereka tuh harus kena efek jera ya. Efek jera tuh udah mati. Mereka tuh cenderung ya Gen Z ini ya, mereka tuh cenderung misalkan telat tuh ya udah misalkan Oke. masuk aja ya, kayak yang Nyelonong nggak aja. sampai dosanya nyelonong aja kayak Terus? gitu-gitu. Banyak banget, tapi yang harus kita tekankan bahwasanya kalau sama mereka Gen Z ini harus ada reward dan punishment. Mm-mm. Kalau mereka misalkan tidak telat dapat apa? Mm-mm. Kalau mereka telat dihukum apa? Jadi gitu, reward ada, punishment aja ya. Harus jelas di Harus awal. jelas di awal. Oke. Misal, kalau misalkan mereka nggak jelas di awal, kita nih biasanya kalau zaman kita dulu kan dosen yang kita tahu punishment aja ya kan. Mm-mm. Rewardnya nggak ada. Kalau kita fair, rewardnya tuh apa? Rewardnya misalkan nanti kan kalau saya kan selalu bikin di bobot kehadiran tuh 10% ada tuh kehadiran. Oke. Nah ya kan. Nah jadi itunya kehadirannya jadi maksimal. Saya kasih tahu dari awal. Gitu. Terus juga kalau hukuman lucu nih. Hukuman saya itu pertama awal-awal tuh ya pas awal-awal ngajar itu ini live Instagram. Live Instagram? Live IG sambil nonton YouTube yang gitu-gitu. Kalau zaman dulu namanya ini tau nggak? Apa yang acara-acara setan-setanan itu teh? Oh, dunia lain gitu. Iya bukan yang itu yang Uka-uka. anak-anak indigo gitu-gitu. Oh kamu Oh. saya melihat aroma yang kayak Oke, gitu-gitu. oke. Mereka nonton tuh sambil live IG Terus? nonton di YouTube sambil live IG dengan hati yang gembira, saya harus bilang. Jadi jangan ada paksaan dari dosen. Ketika view-nya udah 50 minimal teman-teman sekelasnya, jadi udah selesai. Screenshot ke saya. Jadi kamu boleh, jadi nanti si tadinya absennya Alfa jadi hadir gitu. Cara awal-awalnya gitu. Oke. Gitu. Kalau sekarang kita menyesuaikan dengan yang tren. Trennya apa? Kayak model terakhir tuh saya kasih hukuman yang telat itu ini yang joget beras abis gitu. Itu apa sih yang sad board di kelas gitu. Jadi saya kasih musiknya gitu-gitu, dia joget-joget, dia liatin teman-temannya. Terus teman-temannya kan pada ngerekam kan Iya, pasti. iya. Malu kan dia. Jadi oh ya udah minggu depan gak telat lagi. Gitu. Efek jeraknya malu. Malu, Jadi harus malu. Lu kejar gitu. malunya ya. Dia kejar malunya. Jadi kan Oke. kalau dia di depan misalkan entah itu stand up comedy, joget, pasti direkam sama teman-temannya, saya yakin. Gitu. Jadi kena Dia lu malu, gitu ya. jadi malu Kena lu gitu. dikerjain gitu. Kalau enggak joget, stand up, kalau enggak ini godain cewek, godain teman sekelasnya. Pantun. Oh, pantun. Kayak Deddy Cagur. Ya, Oh, gitu. Jadi kamu tau gak bapakmu astronot ya gitu-gitu. Iya, bapakmu astronot ya, aku tahu gitu-gitu. Kayak gitu. Gitulah, jadi harus ada reward and punishment intinya. Gue ikut kelas lu boleh gak sih? Kayak seru. Boleh. Bahkan di kelas saya itu ya, jadi ini yang menarik juga kan, karena yang harus saya tekankan itu ya, apa namanya curiosity, penasaran. Curiosity. Iya, penasaran. Jadi curiosity, jadi saya pengen si mahasiswa tuh belajar gara-gara penasaran. Oke. Bukan gara-gara nilai. Bukan gara-gara nilai. Nah, itu misalkan nih. Kita kan dulu ya pas kita kuliah kan suka ledek-ledekan nih. Saya suka Juventus, Anda suka Inter Milan, ya kan? Ya kan? Saya mengenal pemain Juventus itu gara-gara saya penasaran. Dan saya suka. Iya. Akhirnya saya misalkan tahu pemainnya siapa. Iya. Si Buffon nih ternyata kalau penalti cenderung ke kanan ke kiri, itu kan gara-gara kita suka kan curiosity. Iya, Otentik. Ya. Benar. Itu jadi saya tuh pengen menanamkan itu curiosity. Jadi si mahasiswa tuh belajar tuh gara-gara dia penasaran. Bukan gara-gara pengen nilai A ataupun absen pengen maksimal gitu. Kayak gitu. Jadi curiosity-nya yang harus kita pantik gitu. Jadi bukan kayak dulu misalkan kita menghafal ya kan, menghafal misalkan pemasaran adalah gitu-gitu, udah nggak bisa sekarang. Jadi mereka harus gampangnya pakai analogi sekarang. Misalkan ada 2 kafe nih teman-teman, yang satu laku, yang satu enggak. Yang satu ini bisa laku, kenapa? Nah ini kan dia penasaran. Jadi kenapa? Jadi kayak sedikit lah kita dulu kayak gitu. Gitu. Satu udah sadikis berarti. Ya S1 udah. Tapi semester 5 ke atas saya kasihnya. Kalau yang tingkat 5 ke bawah tuh biasanya role play.
Ya Anda direktur, Anda misalkan serikat pekerja, nanti kalau ini gimana kayak gitu. Oh, Ada ada role play. ada. Nah, Dri, terus sekarang kan apa namanya? Mahasiswa tuh ngontak dosen pakai WhatsApp. Ah, Bener gak sih? betul. Kalau dulu aku paling mentok tuh SMS, itu pun mikirnya Jadi berapa kali. mikirnya bakal ya kan, segaya nah, ya kan ya. Bapak izin besok apa bisa bimbingan Nah, misalnya gitu Mohon betul. waktunya apakah ada minggu ini bisa gitulah pokoknya Gitu, panjang. gitu. Nah, sekarang tuh kalau WhatsApp gimana mahasiswa? Nah, kalau WhatsApp saya pernah ada pengalaman menarik ya. Jadi pas waktu itu kalau nggak salah tuh mahasiswa saya, jadi bukan bimbingan ya, mahasiswa saya di kelas dia tuh nggak bisa hadir ya. Ada 2 case yang menarik. Jadi dia tuh nggak tahu ngomong apa, dia ngasih P ke saya. Ngisi P. Iya kan? Tes P contoh yang 2 tuh. Waduh, admin nih gue ya kan? Langsung jawaban saya, iya kakak silakan, apa ada yang bisa saya bantu? Jawaban saya gitu ya dong, admin kan ya. Langsung dia delete gitu. Oh maaf gitu. Ada. Admin online shop. Iya, satu itu. Iya, yang kedua pernah juga papa saya kecelakaan. Saya kan sedih, aduh. Oh, Bener ini nggak bisa kecelakaan. sekolah, nggak bisa kuliah. Nggak bisa kuliah. Oh, Dia ya, kecelakaan it's terus okay lah. mungkin dia kena aspal. Ya. Tapi yang difotonya adalah ininya, yang luka borokannya itu loh. Full. Terus alah, bukan dia lagi di rumah sakit atau enggak sehat dokter gitu ya. Yang saya harapkan ke sehat dokter lah ya, cukup gitu kan. Atau ini mau bener-bener lagi borokannya udah deh. Jadi mungkin bukan salah mereka ya. Jadi yang penting saya selalu bilang di awal, bahkan kalau kita di FISIP Unpas di Adbis selalu bilang sebelum perkuliahan tuh ada ininya, kayak model kayak model dulu mah zamannya ospek ya. Kalau kita mah kan enggak ya, kayak kalau kita mah sekarang namanya perkenalan ya. Jadi perkenalan bagaimana caranya ngecat dosen. Oh, ada. Oh, Udah jadi dari semenjak beberapa tahun lalu tuh, jadi udah ada. Jadi misalkan kayak model strukturnya tuh gimana, perkenalkan nama, kelas, ada keperluan apa gitu. Karena banyak juga yang Assalamualaikum Pak, kenalkan nama saya A. Kelasnya apa nggak tahu. Nah, udah nggak tahu kepentingannya apa, nggak tahu. Jadi dari jam juga gitu kan, dari jam ada yang, kalau saya sih pasti selalu respon Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu udah jarang megang handphone gitu. Jadi mungkin jadi ada strukturnya dan juga ada jam berapa dan hari apa, jam kerja lah gitu. Oh, syukur lah kalau ada pengenalan kayak So, gitu. sama kalau saya ada triknya saya nomor buat mahasiswa beda dengan nomor pribadi. Oh gitu, beda. Gitu, dibedain. Terus lo bikin ini quick reply itu lo bikin. Iya betul. Iya betul. keluar. Ada jadi pesan dibalas di hari kerja jam segini gitu. Oh, ada quick Gitu. reply. Udah ada. Jadi kalau enggak mah aduh sulit. Apa aja sih yang di WA sama mahasiswa? Selain kecelakaan nggak bisa Ya kampus gitu ya, selain paling sakit apa? izin sakit. Jadi saya selalu bilang kalau izin sakit tuh Suratnya aja. ya suratnya aja. Kalau misalkan sakitnya mendadak dan nggak bini surat, nanti bisa menyusul. Tapi terus yang seru mah yang izin ya. Kalau izin tuh kayak dia, Pak saya lagi di luar kota. Ya terus kunaon gitu kan. Ada gitu. Ada, sering banget. Dia nggak bisa kuliah? Ya misalnya Lagi di luar kota. izin nih dia Ya, bilang, gitu. Pak saya izin nggak bisa kuliah, sedang di luar kota. Ya kan? Apa urusannya sama gua? Iya makanya saya oke kamu izin. Oke di luar kota, tapi ngapain gitu kan. Saya bukan saya pengen tahu ya, tapi ya masa kayak gantung gitu lah. Izin sedang di luar kota. Titik. Nah kan bingung ya, makanya izinnya apa. Ya saya takutnya kan amit-amitnya ada keluarga yang sakit gitu atau meninggal gitu kan. Jadi kan ya beri pesan sejelas mungkin. Apa dia pacaran, iya kan ya LDR-an ya. Nyusulin pacarnya gitu-gitu. Terus ada yang menarik lagi nih Kang Alit. Jadi sekarang tuh ya kalau di kelas ya saya selalu bilang misalkan jadi mahasiswa tuh bukan takut ya, nggak mau mungkinnya di labelin. Jadi misalkan ini cowoknya telat, ada yang telat nih cowok, berarti sebutnya cowok red flag misalkan, tahu kan? Oh ada kayak gitu-gitu. Nah kayak gitu-gitu. Yang labelin siapa? Yang red flagnya mahasiswanya aja. Iya gitu. Jadi red flag, oh ini telat mulu nih red flag gitu. Jadi terus saya nambahin kan. Jadi mereka ngasih api, saya kasih minyak kan. Iya. Apa sih yang bisa diharapin cowok suka telat? Nah kayak gitu-gitu aja tambahin kan biar seru kayak gitu. Jadinya mikir kan, bukannya judging atau apa ya. Jadi biar dianya mikir gitu. Oh jadi bahwasanya kamu tuh di kuliah itu mengajarkan bukan hanya sekedar dapat nilai. Time management kan harus diajar ya. Misalkan mata kuliah satu hari banyak, gimana caranya kita manajemen masuk kelas, ngerjain tugas mana yang prioritas, mana yang duluan, mana yang
bisa dientah-entah. Nah gitu kan, itu kan latihan. Komunikasi juga diajarin Komunikasi dengan teman, dengan ya kan, dosen, dengan dosen, IP ya gitu-gitu. gila lu. Gitu, karena kan harus ini kan, apa, Iya. karena sepintar apapun ada nih mahasiswa-mahasiswa ya, sesmart apapun Anda, IPK Anda semua cum laude misalkannya Iya. 4 sempurna, kalau attitude-nya nggak ada tuh nggak akan kepake. Ya kan banyak juga kan yang secara akademik bagus tapi attitude-nya zero, wah sulit gitu attitude-nya zero. Jadi misalkan ya berbuat seenaknya kayak gitu-gitu kan, jadi Terus bad sulit. mahasiswa-mahasiswa ambis zaman sekarang ambis ya? Ambis, nah kalau ambis, Ambis gimana kalau ambis? kalau yang ambis jarang. Biasanya yang ambis tuh ketutup sama yang, soalnya kalau mahasiswa ambis biasanya dia sebisa mungkin gak menunjukkan ambis. Oh gitu. Kenapa? Karena bakal ini sama teman sekelasnya. Oh. Bakal di tanda kutip kalau bahasa Sundanya mah dicirian. Di Cirian. Iya, saya tahu. Jadi soalnya biasanya misalkan kayak gini, biasanya mahasiswa ambis itu dosen kan suka lupa ya, udah ngasih tugas, si mahasiswa ambis itu, "Pak, mau ngumpulin tugas." Wah, langsung dimusuhin Oh gitu. yang kayak gitu-gitu. Jadi yang ambis tuh ada sih beberapa, tapi tidak terlalu kental, nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu mah kan ada satu orang nih ngacung terus ya menonjol gitu. Kalau di sini mah enggak. Jadi makanya saya tuh pengennya rata gitu. Jadi nggak ada yang terlalu menonjol. Satu pengennya mah ya kita diskusi gitu ya, bareng-bareng ngobrol gitu-gitu. Terus ada yang nego-nego nilai lo cerita? Oh banyak, Nah, itu gimana tuh? ada nego-nego ya. Banyak ya tukang nego sekarang banyak ya? Iya, yang nego-nego Sekarang banyak. Ya nego-nego misalkan, "Pak, Genset nih seneng negosiasi ya. iya Pak, tanggung nih nilainya hampir A gitu. Oh nggak bisa bro, ya kan, sorry. Kalau Anda mau usaha nanti, tadi harusnya, bukan nanti, sorry. Harusnya kemarin pas perkuliahan masih berjalan kayak gitu-gitu. Udah, ya pastilah ada godaan-godaan gitu mah ada aja gitu. Nego-nego. Iya, nego-nego Gen Z ini, tapi yang harus, ya maksudnya nggak semuanya negatif ya. Gen Z ada yang positifnya. Positifnya banyak positif tuh sebenarnya. Positifnya banyak banget ya. Dia jago nego, out of the box-nya. Out of the box-nya gila. Ya kayak pernah kayak gini. Ada saya ngajuin saya tuh udah ngejelasin suatu materi. Sok ada yang nanya enggak? Kan kalau di saya mah kan di kelas saya tuh kalau yang nanya dapat cap ya, dapat poin. Tapi kayak loyalty member gitu. Dicap tuh. Terus gitu ya, dapat poin tuh. Nah kayak gitu. Jadi dia nanya, mungkin dia belum mendapat poin, panik ya kan, selama hampir satu semester berjalan. Dia nanya pakai AI. Dia buka AI, apa yang nggak bisa gue tanya nih? Iya, dia nanya pakai AI, bahasanya AI banget gitu kan. Pak, adakah gini. Apa AI kamu? AI-nya masih gratis, saya mah premium, makanya pertanyaan kamu jelek. Nah, paling gitu. Dan nah, terus nyambung lagi nih, fenomena AI itu di perkuliahan. Apalagi itu ilmu sosial kan lu kan? Iya, ilmu sosial, betul. Iya, kalau AI gimana? Jadi menyikapinya sih, kalau saya sih AI itu bukan dijadiin lawan, tapi dijadiin kawan. Jadi si AI itu kayak kita punya binatang peliharaan. Punya binatang peliharaan, Iya, punya binatang peliharaan. Jadi gimana caranya, kalau saya sih, karena saya gak bisa hidup tanpa AI ya, kalau saya pribadi ya. Oh gitu? Iya, gak bisa tanpa AI. Jadi dalam segala kayak model, bahkan AI saya itu bisa apa, kayak saya model saya, misalkan saya ini pulang ke Sarang, tanya ke AI gitu. Jadi karena udah tahu gitu kan rute saya ke sini. Tapi digunakan untuk mendukung aktivitas. Nah, apakah boleh dipakai oleh mahasiswa? Jawabannya boleh, tapi secukupnya. Jangan dijadiin ketergantungan. Jadi misalkan, kenapa nggak yang ketergantungan? Karena kalau mahasiswa pakai AI terus, oke, kamu jago pakai AI, tulisannya bagus ya. Tapi, nah ada tapinya, dia daya kritisnya nggak ada. Sedangkan yang membedakan Anda nih manusia dan AI itu adalah berpikir kritisnya kan. Kalau berpikir kritisnya nggak dilatih, AI itu yang dilatih, bahaya. Tapi sedangkan saya pakai AI juga buat menunjang aja. Menunjang, jadi misalkan kayak model misalkan bersuntikan bioskop, ya kan, yang data-data aja deh gitu, yang membutuhkan data, ya saya pakai AI. Nah, berarti kalau lu ngasih tugas nih, si mahasiswa sekarang pakai AI jawab banyak ya pasti ya? Oh banyak kan, sama saya bisa deteksi. Lu bisa deteksi, misalnya kayak tugas tuh yang lu cerita, misalnya ada cafe 2 yang bagaimana promosi, berarti kan bisa nanya AI itu kan? Bisa banget, tapi kelihatan gitu bahasa AI sama bahasa manusia itu beda. Amat sangat kentara apa bedanya gitu. Jadi misalkan dari misalkan menyebut diri sendiri deh. Ya. Misalkan banyak mahasiswa yang suka yang nggak tahu, misalkan bahasa AI bahasanya, mari kita
jawab pertanyaan ini. Bahasa AI itu pasti. Oke. Kadang kan kalau yang orang pasti bakal tulis menurut saya. Nah, beda kan? Jadi ibaratnya gini Kang Alit, si dosen AI itu harus lebih pintar dari mahasiswanya gitu. Itu yang pasti ya. Itu dia. Harus lebih maju Harus lebih jadi misalkan kayak model lebih update lah. Update ya kan kayak model AI. Bahkan mahasiswa pun mau ngajak ngobrol blockchain pun saya sambil sambil ya maksudnya belajar juga saya yang update yang teknologi terkini ya kan kayak gitu-gitu. Iya yang kayak gitu-gitu. Jadi kita harus lebih update. Tantangannya itu sih si Gen Z itu karena alas informasinya banyak ya. Kita juga harus lebih update, Bro. Gitu. Nah, terus lu punya pesan enggak buat pengusaha-pengusaha yang sekarang mulai bekerja sama dengan Gen Z nih? Oke, pengusaha dengan atau bukan pengusaha lah, karyawan lah atau yang punya anak buah mulai Gen Z. Iya, HRD gitu-gitu ya. Iya, HRD atau direksi lah yang punya merekrut karyawan Gen Z nih yang umur 23. Iya. Apa nih yang treatment pesan lo buat teman-teman itu pengusaha itu? Jadi gini, kalau si Gen Z ini kan anak 97 sampai 2012 ya. Betul, kurang lebih ya umurnya sekarang. Semuanya tuh yang paling tua tuh semuanya isi saya tuh 28 ya kan 28 27 28 lah. Gitu. Jadi isi saya juga Gen Z ya kebetulan. Jadi ya saya juga update ya nah gitu. Jadi yang harus diiniin tuh jadi si Gen Z itu selain jadi Gen Z itu berani ya. Jadi berani membahas hal-hal yang tabu. Misal gaji. Gen Z tuh berani. Dia tuh belak-belakan, oh saya digaji sekian. Kalau kita kan dulu kan malu-malu ya. Iya, kita kan malu-malu kan gaji itu gini berapa. Jadi mereka pertama yang jelas ya yang harus fair-fairan di awal tuh ya pertama kalau misalkan teman-teman punya karyawan Gen Z nih ya. Jadi harus fair-fairan berapa nih gaji. Kayak di luar negeri kan gaji itu kan ditempelin ya berapa-berapanya. Nah, si Gen Z tuh kayak gitu. Harus fair satu. Yang kedua nyaman karena selain dengan finansial ada juga namanya mental health. Nah, itu penting. Itu baru keluar 5 tahun terakhir iya, mental health. Iya, mental health itu jadi penting. Jadi misalkan percuma gaji gede tapi nggak nyaman. Ya misalnya nggak nyaman tuh udah entah itu lingkungan kerjanya, entah atasannya dan sebagainya. Jadi mereka tuh nyarinya itu yang penting mah nyaman dari sisi mental mereka. Mental health-nya tuh harus dijaga gitu. 2 itu sih biasanya. Mental health tuh nyambung dikit udah offset dikit. Tapi mental health itu kayak gimana sih jaga nyaman gitu? Mental health yang dimaksud gue nggak ngerti sebenarnya nggak ngerti kan, kalau bahasa ini kan kesehatan mental. Jadi misalkan bagaimana kita menghindari stres ya kan. Jangan sampai depresi. Nah, cuma kan parameter stres dan depresi itu orang beda-beda. Kayak tadi broken home kan. Ya kan? Nah, ini gimana nih? Nah, itu. Jadi mungkin standarnya agak lebih ini ya. Jadi misalkan dari generasi saya nih milenial ya kan. Stres itu kan ketika yang paling kerasa dari pengalaman saya kan ada yang namanya middle age crisis ya. Umur 25 tuh kan. Yes. Nah, kalau mereka tuh mereka tuh abis lulus S1 aja udah kepikiran, saya gimana ya ini kerja atau usaha. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa saya atau enggak yang saya kan sebagai dosen wali ya, dosen ke anak wali saya itu selalu bilang, kamu harus tahu dari semester 3 lah ya, udah tahu mau jadi apa nanti. Misal apakah kalau kamu misalkan sukanya kerja di kantoran silahkan. Tapi harus harus spesifik. Kantornya apa, posisinya apa. Ya kan kita kan tahu law of attraction ya kan, dia kan belajar kan. Jadi harus spesifik tuh. Terus juga ada mau pengen usahanya di bidang apa, ya kan, di mana, kayak gitu-gitu. Jadi harus dari semester 3 saya selalu mengarahkan harus sudah tahu. Nah itu biar tahu targetnya, kita tarik dulu dia potensi atau minatnya tuh kemana. Jadi dia tuh selalu penasaran gitu ya, selalu curious gitu ya. Iya, harus penasaran. Bahkan ada kok banyak kok mahasiswa saya yang lebih tajir dari saya juga ada sekarang. Yang lebih sukses gitu ya, yang misalnya parameter sukses kan beda-beda ya. Setelah lulus ya, yang lebih dari secara finansial lebih dari saya juga
Ada banyak. Hmm. Jadi tapi mereka berhasil karena mereka tuh si Gen Z ini oportunis. Dan kalau dia sudah oportunis, Oke. misalkan ngulik sesuatu nih, misalkan ngulik blockchain, misalkan Hmm. Bitcoin. Mereka tuh, saya pernah ngajarin Bitcoin ke teman saya, ke mahasiswa saya yang udah lulus ya. Sekarang jadi teman saya ya. Saya pernah ngajarin, dia lebih gila jago dia. lagi. Lebih jago Lebih dia. gila lagi. Lebih gila lagi. Dia tuh Oke. orang yang pertama nyarinin saya beli Shiba. Zaman Tahun dulu. 2020. Oh iya, Bayangin. dia udah tahu tuh. Iya, tajir tuh dia langsung. Shh, tapi ini kan bukan ini DJOE Kita ya, kan bukan ngomong itu ya. bukan financial advice ya ini ya gitu. Bukan, ini mah ini aja biasa aja kita kayak teman soalnya. Oke. Jadi Gitu. this opportunist seneng ngulik Oportunis itu pasti dan ngulik. kuris dia mau Iya. jadi apa gitu, Iya. selalu Kenapa apa. oportunis sering ngulik? kepikiran. Karena mereka tuh suka hal yang instan. Yang Hmm. jadi yang serba cepat Oke. gitu. Jadi kalau bisa sih melewati proses gitu. Dan makanya karena melewati proses itu, jadi banyak suka hal-hal yang instan. Ada juga yang ibaratnya mah sukses secara finansial, secara mental, tapi ada juga yang kebalikannya. Terjerat judol, pinjol, karena apa? Instan. Kenapa pinjol itu instan? Karena kan pinjol tuh kan lawannya kan bank ya. Bank tuh kan ada credit score ya kan, ada administrasinya yang harus ditempuh. Pinjol ini instan, makanya laku. Makanya perlu edukasi ya, kayak saya kan ngajar literasi digital ya. Saya selipin tuh literasi finansial gitu. Selipin walaupun nggak ininya, tapi nyelipin paling satu pertemuan kayak gitu-gitu. Gitu sih. Menarik pokoknya mah Gen Z itu wah. Jadi hidup Anda tuh semakin berwarna gitu. Karena how you treat Gen Z gitu. Wah, seru sih, seru banget. Benar-benar itu juga jadi fenomena baru kan di dunia corporate kan. Corporate, betul. Kalau rekrut Gen Z seperti apa, karena berbeda sekali katanya gitu ya. Iya, Aku iya. juga Gen Z ya masih kurang lah di Gen Z tuh sekarang sukanya digital nomad tuh, nggak lu digital nomad. kerja di mana-mana gitu. Kerja di mana-mana, kerja di Bali, dia misalkan kerja di Bali sampai lihat pantai, terus dapat kerjaan freelance dari luar negeri pakai WeWorks misalkan kayak gitu-gitu. Doyan tuh mereka. Tapi mereka cari duitnya jago. Serius. Gen Z tuh. Kreativitasnya ada iya. Keinginan Oportunis, kreatif, tambah attitude bagus udah kelar. Banyak kok Gen Z yang umur 20 udah financial freedom, banyak banget. Banyak banget. Jadi oportunisnya itu oportunis, kreatif. Jadi dia jago begini kesempatan. Sok dari zaman kita ada nggak sih yang kepikiran ya, kita update di sosial media, bikin video, jadi duit, kan nggak ada kepikiran. Nggak ada zaman dulu. Ya, makanya sekarang ada nyari duit lebih lucu-lucu lagi caranya gitu ya. Ada yang ya mending dia bikin konten ya kan. Sekarang ada konten kreator ngejain orang direkam, dapat duit, dapat chip in tuh, jadi dapat produk ya kan di ininya. Bayang nggak ngejain orang dapat duit? Ngerjain orang ya. Gen Z doang nih yang bisa kayak gitu-gitu. Yeah. Kayak gitu. Kita juga untungnya kalau kita kan milenial sih, jadi gak beda jauh sama mereka. Jadi karena kita kan dari SMA juga udah internet. Cuman kita mah SMA kan internet. Semua udah internet. Nah kalau mereka SD bayangin. Iya, dari SD udah kena arus informasi yang datang sendiri yang datang sendiri. Kalau dulu kan kita milah-milah mencari ya. Mencari kalau cari tahu Juventus, Calciopoli apa. Iya. Ups. Sorry. Aduh. Calciopoli kesebut lagi. Iya. Aduh, Thiago Motta lagi pemain Inter. Latihan dari Inter nih sekarang. Aduh, jadi kesebut. Itu kan kita ini Motta ini Marotta ya kan. Oh iya benar. Tukeran manajemen. Oke, Dri, thank you banget nih udah mampir. Gitu ya. Gitu paling semangat nih dosen-dosen muda. Iya, gitu. Paling paling saya juga nitip apa? Lu ada pesan apa? Ada pesan apa nih paling pesan. Jadi teman-teman ya, kalau saya karena dosen Unpas ya. Yes. Dosen Unpas di PSIP dan Adbis, enggak apa-apa sampai promosi nih. Enggak apa-apa. Ya, jadi karena kita lagi buka PMB nih gelombang 1 ya. Wah, sampai bulan Februari. Okay. Ya. Sampai bulan Februari. Jadi bedanya Adbis Unpas itu ya, dan juga PSIP kalau fakultasnya, kalau di kita di Adbis Unpas itu kita punya konsentrasinya pariwisata. Wadah. Bisnis pariwisata gitu. Jadi kayak apa yang paling hot pariwisata bisnisnya? Enggak, maksudnya dari bisnis pariwisata, investasi pariwisata kayak gitu. Jadi karena kita tuh pengen, jadi kan tiap kampus tuh masing-masing punya ini ya.
Oh, ngerti punya gua, keahlian, ciri khas ciri ya. khas. Nah, kita ngambilnya Pariwisata? spesifik bisnis pariwisata gitu. Jadi makanya Tourism itu ya. jadi andalan kita. Jadi banyak banget, bahkan kita kelas-kelas, kalau dulu mah namanya kelas karyawan, Mhm. kelas kelas PL sekarang namanya, kayak apa? Rekognisi pembelajaran lampau namanya. Kebayang gak, Lid? Gua ngajarin Heeh. apa? Manajer hotel gitu. Ngajarin orang-orang yang Udah punya umurannya tuh pengalaman. umuran bokap Oh. tuh yang 50 kayak gitu-gitu. Jadi Baru ngambil S1. iya, jadi kan mereka Oh. kan apa, pengen ini apa? Yang D3 pengen S1 kayak Oke, gitu-gitu. oke, Iya, oke. kayak gitu-gitu. Ya Banyaknya kan, orang turisme berarti. iya, orang turisme kebanyakan dari hotel Iya, kita, orang terus juga hotel. ada orang yang punya restoran terkemuka di Bandung. Baru ngambil S1. Enggak, ya apa, belajar sama kita. Jadi Mhm. itu andalan program-program kita, PL dan juga bisnis pariwisata. Jadi makanya silakan ini di sini. Enggak Nggak ada. Nah, Langsung kayak gitu. Unpas aja. Ya, langsung ke Unpas Lengkong ya, Oke. sebut saja namanya dari Pak Andri ya Oke. gitu. Ya enggak apa-apa ya promosi ya. Nggak apa-apa tapi Iya. bisnis pariwisata di Bandung Ya. tambah bagus Jakus ya. Apaan tuh? Bisnis pariwisata di Bandung tambah bagus Jakus. Oh enggak. Kalau kata gua sih ini apa? Kalau bahasa Sunda plus-plus tuh enggak? Oh gitu? Kenapa plus-plus? Karena bandara ditutup plus ada. Oh gitu. Coba kalau bandara Anda plus-plus, makin jadi rame. bandara tutup nih, turun, ada bus, naik lagi. Jadi plus-plus. sama. Iya, plus-plus. Ah, ini menarik Coba juga nih. coba kalau ini. Kalau Nanti bandara kita ada ada- minggu depan ya, kita bahas bandara jangan nih. Oh berarti lu Unpas lu sangat erat kajian-kajiannya terkait Iya, tourism juga dong terkait berarti ya? terkait kita kan, kalau kita kan kampusnya kan pendekatannya budaya ya, budaya Sunda terutama Oke. ya. Karena Sama kayak Bandung TV ini. ya kan, walaupun ya makanya cocok sama Bandung TV, makanya kita ini ya apa, bisa Kolaborasi bisa klik gitu kan. Sip. Nah, kayak gitu. Jadi pendekatannya budaya, terus kalau di apa dulu jurusan administrasi bisnis, iya, tourism, tourism tourism. ininya apa, itu ininya cocok banget ya, sama cocok Kota banget. Bandung Iya, nih. Kota Bandung Jadi, cocok. Menurut lu ini singkat aja terakhir, Bandara Husein harusnya buka lagi. Ya buka dong, biar ada BDO lagi kita. Oke. BDO Bali kan enak iya, ya. dulu Nggak harus ke nggak ada KJT CGK ya, nggak harus gitu. KJT atau Iya kan. ALP ya. Gue masih inget tuh BDO Ngurah Rai, coba GoPay ya kan. Gue dulu pernah waktu kuliah MBA. Iya, aku Selesai kan. kuliah gue balik ke bandara. Iya kan? Harus terbang. Iya kan, mana kan enak kan kalau ada BDO Bali lagi Iya. ya kan gitu. Tourism pasti naik ya. Iya pasti naik. Jadi kan kalau menurut saya karena plus kalau bahasa Sunda jadi bus Bus ada kan. nih, bus kan apa, frekuensinya ditambahin, Iya, iya, benar, ditambahin benar. kan, karena ternyata laku nih Iya, gitu. iya. Jadi udah ada nih bus, ya kan, kebetulan kan stasiun dekat rumah saya. Hmm. Jadi kalau sama bandara jadi bisa, jadi yang dari Jakarta masuk, yang dari luar pulau juga masuk gitu sih. Oke, oke. Sama yang harus benerin pariwisata itu pungli, gemes. Oh itu Pungli juga. Iya. PR-nya satu lagi setelah Iya, bandara. nanti kan ada wali kota baru kita. Oke, kita omongin Kang lagi ya. Bahan, Puli jeung hiji deui ke Kang Alit, saya teh pengen nitip Cibaganti balikeun deui gitu. Oh jalurnya. Ya, jalurnya mending naik gitu Mending daripada naik turun ya? ya kan. Oh. Nah, gitu. Ada lagi nggak? Kang Pintu Bahan tol- ya, Pintu tol kan dibagi? Kang Bahan udah dibuka. Oh, dibuka terus. Dibuka, Tapi kan alhamdulillah. sampai jam 10 malam. Iya. Kenapa ya? Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak ada lampu. Lu sumbang lampu Iya. lah dari Karena saya nggak pernah pulang di atas jam 10. Karena kata mama nggak boleh pulang malam. Oh, jadi nggak masalah. Nggak kalau masalah. Ditutup jam 10 ya. Masalahnya yang penting kita Cibaganti ke atas lagi lah gitu. Jadi apa nih kesimpulan? Ya. Karena fokusnya pariwisata tadi ya. Iya. Bandara Husein. Iya, Usulan ini sama dibuka. secara pribadi ya, nggak apa-apa, mendukung. ya. Karena kan lu mendukung, kalau ya ikut kan. tourism gitu kan. Mendukung. Banyak kajian. Jadi yang pertama Bandara Husein. Iya, kalau bisa ya. Ya, ini kan Kalau namanya nggak usul apa-apa. boleh dong Iya. warga negara, Iya, oh iya, akademisi, iya. masa nggak boleh? Iya, iya, iya. Bener iya. kan akademisi. Iya, iya, yang prestasinya nikahin mahasiswi gitu. Yang kedua tadi apa? Pungli. Pungli ya, Pungli pungli. apa? Pungli, Parkir. jadi pungli kayak jadi gini, misalkan pernah nggak di Bandung gitu ya, di Bandung Raya, Ya. kita masuk nih, Terus? kita masuk udah masuk nih, misalkan di gerbang bayar per mobil, Tempat pariwisata. ya, Oke. terus parkir bayar lagi, Oke. set, udah nih, Ya. kita balik, tak mau balik Bayar lagi. Oh. Nah, makanya kecenderungan ada orang, misalnya ada kecenderungan orang ada yang mending ya udahlah, mending ke luar negeri sekalian. Jadi makanya itu Karena pungli sih harus. ketidakjelasan Iya, tarif-tarif segala iya, itu pungli sih. Jadi selain akses ya, Hmm, pungli sih. Pungli. Yang ketiga Cipaganti ke atas aja. Enggak, ya Jangan kalau turun. bisa nih Pak Wali yang baru ya, punten. Aduh. Ini Oke. mah ya. Sip segitu aja. Siap, Nanti ada kita nanya, episode Lid. selanjutnya kita mulai kritik-kritik Kota Bandung. Oh, iya, bukan ya kritik tapi kritik membangun. Bangun kan sebagai akademisi harus membangun. Iya, ya itu kita nggak bikin boleh. big program lagi namanya yang Bemenah Bandung dan
Ini kayak harus di-cut. Enggak. Iya dekat aja ya. Enggak. Pokoknya nanti kita akan ngobrol lagi sama Kang Andri anytime. Tunggu Pak Wali Kota dilantik. Iya. Program-programnya kita Ya, saya tunggu undangannya ada Kang Alit aja. ya siap, kita ngobrolin Kota Bandung lagi ya. Yuk. Tur nuhun Kang Andri. Siap, Sampai ketemu. sami-sami Kang Alit dan juga Oces, sobat Oces ya, atur nuhun. Atur nuhun Sobat Otias, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See you. Terima kasih, dadah.